Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Model RAD, Rapid Application Development atau biasa disingkat RAD, adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. RAD menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja, sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user. RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Berikut adalah gambar dari model RAD. Kelemahan dalam model RAD. Model RAD membutuhkan sumber daya yang besar, terutama untuk proyek dengan skala besar. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model RAD. Dan resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model RAD. Berikut adalah model iteratif. Iteratif model memiliki spesifikasi khusus di dalam industri software. Model ini paling sering digunakan dalam kondisi seperti requirement system dan desain harus jelas dan mudah dipahami. Persyaratan utama harus didefinisikan, namun nantinya akan ada request baru untuk penambahan fungsi pada saat sistem sedang berjalan. Teknologi yang sedang digunakan dalam pengembangan software bisa diganti apabila ada teknologi baru yang lebih bagus. Ada beberapa fitur berisiko tinggi dan tujuan yang mungkin berubah di masa depan. Kelebihan dari iteratif model SDLC. Beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Hasil yang diperoleh secara berkala. Kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Development software mudah direncanakan. Biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah requirement. Testing dan debugging selama proses iterasi lebih mudah. Analisis resiko yang lebih baik mendukung perubahan requirement. Waktu operasi yang singkat dan cocok untuk proyek besar. Kekurangan dari model iteratif SDLC yaitu membutuhkan resource yang cukup banyak, meski biaya perubahan rendah tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan, memerlukan perhatian manajemen. Permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem. Tidak cocok untuk proyek kecil, kompleksitas manajemen, dan membutuhkan tenaga ahli untuk analisis risiko yang timbul. Berikut adalah model spiral. Model spiral SDLC adalah sebuah metode penggabungan antara iteratif model dengan waterfall model dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko yang akan dihadapi. Spiral model bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat pengembangan suatu sistem. Berikut adalah gambar model spiral. Kelebihan dari model spiral. Perubahan kebutuhan dapat diakomodir, persyaratan dapat diketahui dengan akurat, pengguna dapat melihat sistem awal, dan pembangunan dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil dan bagian-bagian berisiko dapat dikembangkan sebelumnya
yang membantu dalam manajemen risiko yang lebih baik. Kekurangan dari model spiral. Manajemen lebih kompleks. Akhir proyek mungkin tidak diketahui di awal. Tidak cocok untuk proyek-proyek berisiko kecil atau rendah dan bisa menjadi mahal untuk proyek-proyek kecil. Proses yang kompleks dan spiral mungkin berlangsung tanpa batas. Sekian video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.